Welcome back Dinamis Escape. Kita tadi habis sholat Jumat, baru habis sholat Jumat di dalam masjid itu, Masjid Agung Keraton. Dan kita di aula masjid ini, di sini ada beberapa bangunan-bangunan Kesultanan Buton. Nah, kayak di sana itu ada batu Popawah. Jadi itu di situ tuh batu tempat pengambilan sumpah sultan. Itu tadi ada guide-nya di sana tuh. Ada wisatawan juga yang lagi berkunjung. Nah, jadi tadi sholat Jumat di dalam situ tuh vibes-nya beda banget ya. Jadi ada penggabungan antara upacara keadatan dengan syariat Islam gitulah. Jadi sebelum sholat Jumat tadi itu itu ada proses upacara kayak upacara adat gitu. Dan di sini nih ada nama Raja Sultan Buton. Abad ke-16, awal abad dari tahun 1838 sampai 1960. Ini nama sultan-sultan dari kerajaan Buton. Jadi untuk sejarahnya sendiri sih saya nggak terlalu tahu ya, sejarahnya Sultan Buton itu gimana. Yang pasti itu sampai akhir kemerdekaan tuh, ya dari tahun 19 dari pertengahan abad ke-16 sampai 1960 ya. Makanya tuh kalau ada nama Laode itu tuh itu kayak gelar-gelar gitu loh. Kalau di Sulawesi Selatan kayak Andi gitu kayaknya deh. Nah, lala ini sebutan buat laki-laki ini. Oputa itu sultan dia. Ini di sini ada beberapa meriam nih, meriam. Zaman Belanda kan dia masih dipakai waktu zaman Belanda kayaknya deh. Soalnya kerajaan Buton itu emang ada sejarahnya tuh, bertempur sama Belanda. Jadi dia tuh Sultan Buton. Ya, jadi itu Sultan Buton itu dia aliansinya tuh sama Sultan Hasanuddin Arupalaka dari Sulawesi Selatan. Nah, tapi di aula-aula sini nih, di kerajaan Buton ini, dia jadi gabung sama rumah-rumah penduduk ya. Ya begitulah. Jadi keraton Buton ini salah satu-satunya keraton atau benteng terluas yang ada di dunia. Oke, kita keliling-keliling dulu. Jadi saya kesini tadi naik motor. Motornya tuh ditaruh di sana, dekat masjid sana. Kita jalan kaki aja. Wih, indah banget view-nya.
Nah, jadi ini ketinggiannya nggak tahu deh berapa mdpl. Yang pasti kita di atas perbukitan, sana laut. Ini apa nih? Kasulana Tombi. Kasulana Tombi tiang bendera terbuat dari kayu jati dan didirikan pada akhir abad ke-17 di masa pemerintahan Sultan Sakiuddin Darul Alam. Bla 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 bla. Setelah diperbaiki, tiang bendera ini masih berdiri kokoh nggak saat ini. Mana tiang benderanya? Ini kali ya? Oh iya ini. Oh itu. Jadi ini kerangka-kerangka yang muterin ini nih buat ngeganjel kali ya, biar nggak rubuh. Soalnya dia kan kayu, itu kayu jati. Po Angkataka. Nah di sini nih ada gerbang apa ini? Lanto. Gerbang Lanto adalah pintu gerbang utama benteng keraton ke selatan Buton yang menghadap ke arah laut utara. Lawa ini merupakan pintu untuk menerima tamu-tamu resmi yang berkunjung ke keraton Kesultanan Buton. Oh, nah ini batunya batu alami semua nih. Nah bentengnya itu dibuat kayak begini dari batu-batu ini nih. Jadi nggak pakai semen. Nah di sini ada meriamnya nih buat ngebom. Coba kita masuk ke dalam. Ini masih asli sih dia meriamnya nih. Besi. Nah, itu jalan yang kita lewatin tadi tuh. Jadi emang view-nya itu dia buat ngarahnya ke bagian utara. Bagian utara. Di sana laut. Jadi dia kiri kanan gitu. Ini buat prajurit-prajuritnya kali ya, buat jaga. Oh tadi itu maksudnya buat nerima tamu resmi itu dari sini nih, dari bawah situ lewat kolong ini nih sampai situ. Iya, ini ada meriamnya. Nah di situ tuh rumah penduduk lagi tuh kiri kanan tuh. Jadi walaupun di dalam area kesultanan gitu, mungkin yang tinggal di sini tuh keturunan sultan dari Buton tersebut, udah cicit-cicitnya. Makanya mereka juga ada yang jualan kan, kayak tadi sempat beli pop ice di sana tuh. Tapi emang lihat karakter mukanya sih, emang mukanya tuh beda dia, muka orang Buton banget, orang timur gitu, Melanesia. Oke kita lanjut ke sana coba. Nah kalau ke sana tuh katanya tuh emang jauh ya muternya ya, karena emang luas banget ini benteng ini nih. Oke, jadi teman-teman, kita tadi udah ngambil motor dari Masjid Agung Keraton itu nih. Ini seperti di sebelah kanan saya itu benteng ini kayak gini nih. Rapi banget ya, presisi banget bentuknya.
ada anak kecil main di atas itu. Banyak makam-makam juga, makam-makam pahlawan dari Buton. Ini ada lagi nih gerbang Melai. Gerbang Melai itu. Jadi kalau keluar dari sini tuh pemukiman penduduk lagi dia. Kebanyakan. Ini makanya dia kenapa disebut benteng terluas di dunia tuh, karena dikelilingi kayak gini nih dari batu-batu. Ini batu apa sih? Batu kapur kali ya. Batu kapur kelilingi kerajaan Buton ini. Muter-muter. Boston kan. Tapi di penduduk sekitar sini, desa di desa ini kehidupannya normal seperti biasanya sih. Ada yang jualan pulsa tadi, ada bengkel, ada penjual ini itu campuran, ada penjual Popeyes. Intinya dia cuman kayak gini aja dia. Benteng kayak gini mengelilingi desa ini. Oh, setiap gerbang itu terowongan kayak begini ada namanya dia. Itu bedain kali buat di selatan, tenggara gitu, utara, barat. Perbedaannya. Boston kalau boleh naik nggak sih itu? Boston kali. Nah, ini sebelah kanan ini ada beberapa rumah-rumah modern, ada juga rumah-rumah adat. Modern dan rumah adat. Coba kita sana deh, naik ke atas itu. Penasaran juga sih mau tahu seperti apa dia kalau kita naik ke benteng itu. Ada anak kecil main layangan. Oh iya, sama kayak tadi ada meriam juga. Viewnya tetap kayak begini sih. View ke laut. Wah, jadi pertahanannya benar-benar full ini. Karena di setiap benteng itu, sebutannya tadi benteng sih ya, itu ada meriam dan ada yang jagain. Nah, di situ tuh ada pulau-pulau, kepulauan di Sulawesi Tenggara. Ini nggak pakai semen nih, batu-batunya nih. Kayak gini dia. Ya, bocah main layangan di sana.
Wah, struktur bangunannya sama aja deh yang kayak tadi benteng pertama yang dekat masjid itu yang kita datangin. Bentuknya bener-bener presisi, simetris, sama ya. Orang-orang zaman dulu kan emang gitu tuh, kalau bikin bangunan tuh benar-benar nilai seninya dan nilai estetikanya sangat dijaga. Ini namanya bastion. DT adalah kubu pertahanan yang menghadap ke arah timur. Benteng Keraton Baluara Cerata 2 DT, salah satu kampung tua di dalam kawasan Benteng Keraton yang berdekatan dengan Lawana Katapi. Gerbang DT. Nah, ini gerbangnya lagi nih. Ini yang dimaksud gerbang nih. Jadi kayak kerajaan yang kayak kerajaan zaman dulu lah. Mau jebol kerajaannya tuh harus lewatin gerbang kayak begini nih. Halo bro. Waduh, curang juga ya. Berapa itu layang-layang? Satu? Hah? Berapa harganya? 5.000. Udah sama benang? Oh. Benangnya macam-macam harganya. Mana yang paling bagus benangnya? Ini ini paling bagus ke benang kau. Kau pun ini kayaknya. Iya. Yang ini dengan yang sana, yang mana? anak-anak baju merah. Oh. Ini berapa kau punya benang ini? Lebih bagus ini. Dia 25 saya 35. Oh, lebih bagus kau berarti karena kau lebih mahal. Tapi sama anunya capnya. Oh, capnya sama? Iya. Mari sini tinggal jalan tadi. Siapa putus? Ada. Bisa video? Video ini. Saya kasih. Tidak. Tidak video ini. Saya mau cari foto-foto yang bagus di mana ya? Bagus? Iya. Saya mau foto. Jadi kita pakai mode logat orang sini dulu nih. Karena saya udah sedikit ngerti logat-logatnya. Ada yang putus sudah tarik anu itu. Kau sekolah di mana kak? Di Keraton. Di Keraton sini? Oh ada SD sini kak? Oh di situ depan ya? Di bawah langsung. Kelas berapa kak? Saya kelas 2. Kelas 2. Besok sekolah? Sabtu? Iya. Makan. MBG? Bukan MBG? Naik kelas. Tidak ada MBG kau dapat? Tidak ada besok. Tak ada? Ya. Harus kau bilang sama Mas Bahlil. MBG Mas Bahlil ganteng. Nah jadi. Saya kok. Dari sini. Sam ini yang style DT aku balik. Cuy. Aku balik. Ayo nah. Dadah. Dadah. Bye bye. Ayo kita jalan lagi. Kita cari view yang bagus buat foto. Kita jalan lagi, teman-teman. Kita cari spot yang lain. Waduh, cuman panas banget di sini. Asli. Mana pakai baju ini lagi, sweater. Kirain tadi bakalan dingin.
Karena dari kemarin tuh pas nyampe di bau-bau itu emang udah sering hujan dia. Makanya prevennya tuh pakai baju sweater gini deh. Tapi ini udah dikasih sign semua sih ya sama pemerintah sini, pemerintah bau-bau. Jadi ada petunjuk-petunjuknya. Jadi buat kita yang berwisata ke sini ya nggak bakal nyasar juga kan, udah ada petunjuk-petunjuknya, ada informasinya yang diberikan, ini benteng apa, gerbang apa. Saya nanya anak kecil itu, dia sekolah di sekitar sini ya, berarti emang ya muter-muter aja tuh di desa ini. Mereka tuh kebanyakan ya tinggal di sini. Oh, ini ada makam Sultan Hamim. Makam zaman dulu. Nah, ini rumah-rumah adat nih kayak gini. Peringatan Kementerian Pendidikan. Ini makamnya lagi nih. Makam Sangya Lampenano. Ya makamnya tuh, oh dia cuma ngasih pembatas doang. Jadi pusaranya tuh dari batu yang sama yang terbuat dari benteng-benteng ini. Di awal abad 16 beliau merupakan salah satu tokoh yang mempunyai peranan penting di masa pemerintahan Sultan Dayanu Iksanuddin. Jadi mayoritas di bau-bau ini untuk agamanya emang mayoritas dia pemeluk agama Islam. Itu Islamnya di sini taat banget emang. Jarang tuh kita lihat tempat-tempat maksiat di sini. Karena di sekitar sini kotanya tuh Islami banget. Karena sultannya aja dari pendidikan Islam, percayaannya. Tapi ada juga sih untuk agama-agama lain kayak Hindu, Buddha, Nasrani. Itu kalau nggak salah emang dia ditempatkan di daerah-daerah tertentu gitu. Ada spot-spot khususnya. Wah, di sini view-nya bagus nih. View-nya mantap nih. Selain langsung ke laut. Wah, ini nggak tahu nih bagian mana nih, utara, selatan, apa timur, barat, nggak ngerti lah. Kita juga harus hati-hati nih soalnya takutnya kita memasuki daerah terlarang. Oputa Masoguna. Oh, ini makam. Ini prajurit sultan kayaknya. Itu makamnya. Enggak apa-apa masuk ke sini. Kak, boleh masuk ke sini? Oh iya. Kita tanya dulu, takutnya nggak boleh masuk.
Romawi. Udah dibuatnya saat modern nih. Nggak mungkin zaman Kesultanan udah mengenal tulisan Romawi ya. Tapi kalau zaman Belanda sih udah zaman tulisan Romawi. Oh ini udah sebagian nih ada yang kebuka keropos nih. Kayaknya semen ini. Nggak tahu deh. Nah itu ada meriamnya. Aduh nggak ada yang motoin lagi di sini nih. Spotnya bagus nih. Aduh. Oh kita nanti naik kapal Pelni di situ tuh. Itu dia. Wah ini spotnya bagus banget nih. Oh. Seandainya pohon-pohon yang nggak ada nih, lebih keren lagi nih. Itu dia tuh. Ngeri juga nih kalau anak kecil nih, bahaya kalau ada anak kecil. Bawa anak kecil ke sini harus dipegangin dah, soalnya emang nggak ada aling-alingannya tuh, nggak ada pagarnya. Kalau dikasih pagar ya nanti mereka susah nembaknya kalau ada musuh kan ya. Jadi kan fungsinya ini buat penjaga dia nih kalau lagi berperang kerajaan, antara kerajaan ke kerajaan saling menyerang. Oke teman-teman, kita lanjut lagi. Ini kayaknya dia lebih luas nih sebenarnya, lebih terkenal akan Sultan Alimuddin. Kita lanjut ke next destination. Istilahnya luas banget. Ini mungkin ini kalau malam ramai nih di sini nih. Soalnya Bang Alam ini lagi benerin gerobaknya. Ini bakal mau jualan. Oke, next kita cari spot yang lain. Kita kelilingin Desa Kraton ini. Memang yang paling banyak didatengin tempat yang tadi itu tuh. Saya udah sempet moto sih di situ. Itu paling banyak didatengin sama orang karena emang view-nya tuh langsung kelihatan ke pelabuhan, ke laut. Kayaknya itu makam sultan yang paling tinggi kayaknya. Maksudnya hutan 3 tinggi teratas. Jadi ketika kita muterin tempat ini nanti kalau kita udah dapat atau nemuin masjid yang awal kita on cam tadi itu, kita turun. Ini udah mau asar aja lagi nih. Nah ini dia nih masjid yang tadi nih, kita udah nyampe. Jadi emang bener-bener lumayan luas sih. Udah bener-bener luas sih sebenarnya, karena dia terluas di
di dunia. Itu tadi yang pakai baju adat itu di masjid itu namanya Rozali. Jadi dia itu kayak marbot gitu tugasnya, yang bersih, yang masang karpet putih itu, yang masang bendera, yang jaga alat-alat kesultanan gitu, alat-alat sultan, itu namanya Rozali. Tadi saya sempat googling. Nah, ini harga tiketnya dia. Ada rombongan. Harga tiketnya jadi buat wisatawan mancanegara 50.000, wisatawan lokal 20.000. Untuk dewasa, anak-anak atau pelajar 10.000. Oh, ini bagian bawah keraton di situ tuh. Wis teman-teman, kita putar-putar lagi kota Bau-Bau. Ya,